Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adamu naf'an bi ulumi al-imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi wa ulumi sa'ir masyayikhi fid daraini lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, di pertemuan yang kedua ini, yang sebelumnya kita membahas muqaddimah tentang Al-Imam An-Nawawi dan tentang kitab ini tentunya ya, sekelumit saja sebelumnya kita sampaikan, dan saat ini kita sampai di bab yang pertama. Yaitu fi atrafi min fadilati tilawatil Qur'an wa hamalatihi. Ya, yaitu tentang keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran dan orang-orang yang membawanya, orang-orang ahli Quran, orang-orang yang menghafal Quran, orang-orang yang mendalami Al-Quran. Insyaallah sangat besar keutamaannya. Di sini sangat banyak sekali riwayat-riwayat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insyaallah kita akan bacakan dan kita akan menjelaskan sedikit. Bab yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffihim ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Surat Fatir ayat ke-29 dan ayat ke-30. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, ayat-ayat suci Al-Quran, kalamullah, dan mereka yang mendirikan sholat. Masya Allah, kita kalau membahas ini, ada istilah ada usholah, ada iqamatus sholah. Kalau ada usholah, mereka yang hanya melaksanakan sholat ala kadarnya. Ya, tapi kalau iqamatus shalah, mereka yang mendirikan sholat, sholatnya tentu yang terbaik, wudunya wudu yang terbaik, sholatnya sholat yang terbaik, sehingga setelah sholatnya memiliki athar, terbawa sholatnya dalam aktivitas hari-harinya, teraplikasikan dalam kehidupannya. Oleh karena itu Allah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu yang menamengi dia, menjauhkan dia dari perbuatan keji dan munkar. Baik, selanjutnya, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah, dan menginfakkan hartanya. Ya, harta yang telah Allah berikan, karena ya semuanya Allah berikan. Ya. Kita lahir tidak bawa apa-apa, nanti wafat pun tidak bawa apa-apa. Maka apa yang Allah anugerahkan kepada kita jangan terlalu digenggam, nanti akan merugikan kita. Ya, ada ulama yang mengatakan makna zuhud itu adalah meletakkan dunia di tangan kita dan akhirat di hati kita. Kenapa? Agar akhirat itu tersimpan terus dalam hati, teraplikasikan menjadi orientasinya, tujuannya, dan dunia ini di tangan agar mudah diberikan. Allahu Akbar. Sirran wa 'alaniyah, tersembunyi atau terang-terangan boleh. Ya, kita bersedekah boleh terang-terangan, boleh tersembunyi, asal menjaga niatnya. Tahaddusan bin ni'mah. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan perdagangan lan tabur. Lan itu kalimat lan abada, tidak akan pernah merugi. Kenapa? Karena mereka berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak pernah perhitungan seperti kita manusia. Allah yudha'ifu liman yasha, Allah limpahkan, Allah lipat gandakan, masya Allah, semuanya.
liyuwafihim ujurahum wa yazidahum min fadlih. Allah akan cukupkan, limpahkan ganjaran untuk mereka, pahala untuk mereka, dan Allah tambahkan keutamaan-keutamaan untuk mereka. Innahu ghafurun syakur. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha bersyukur. Allahu akbar. Warwina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya, mengamalkannya juga. Allahu akbar. Rawahu Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari fi sahihi alladhi huwa ashahul kutub ba'da al-Qur'an. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Di sini dijelaskan ashahul kutub ba'da al-Qur'an, kitab tersahih setelah Al-Qur'an. Masya Allah. Kitab tersohih setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari. Keduanya Imam Muslim, Sahih Muslim. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi, dan dalam riwayat lain pun diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Allahu Akbar. Maka seseorang yang mempelajari Al-Quran atau segala sesuatu yang bersandingan, berdampingan, menempel dengan Al-Quran, ia akan mulia. Masya Allah. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada salah satu malaikatnya, malaikat itu akan menjadi panglimanya para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada salah satu bulan, maka bulan itu menjadi bulan yang terbaik, Ramadan. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada salah satu malam, maka malam itu menjadi malam yang terbaik, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada salah satu umat, maka umat itu menjadi umat yang terbaik, umat Islam. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada salah satu nabinya, rasulnya, maka menjadi salah satu nabi dan rasul yang terbaik, Khatamul Anbiya, Imamul Mursalin, pimpinnya para nabi. Masya Allah, panglimanya para nabi dan rasul, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan Al-Quran kepada salah satu hambanya, maka dia menjadi hamba yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Masya Allah. Bahkan dalam sebuah syair dikatakan, alam tarol jildal hakhir muqabbalan bithagri lamma sara jildul mushaf. Ya, tahukah engkau ketika kulit kambing yang biasanya mungkin setelah disembelih dibuang begitu saja, kurang bisa dimanfaatkan, tapi ketika disamak dengan baik, dihilangkan najisnya, kemudian dijadikan sampul Quran, maka mau tidak mau kulit kambing itu pun akan tercium. Ya, karena apa? Ya, menempel dengan yang mulia. Begitupun dengan seorang manusia, seorang hamba, jika lo dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah menjadi mulia juga. Dalam riwayat lain pun dijelaskan, Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safratil kiramil bararah. Mereka yang membaca Al-Quran dan mahir, Masya Allah. Mungkin mahir dalam bidang tafsirnya, ulumul Qur'annya, atau mungkin suaranya indah, Masya Allah, apalagi menghafal Quran. Ma'as safratil kiramil bararah, maka Allah akan utus malaikat yang mulia untuk menemaninya. Allah, Masya Allah, sangat luar biasa. Pernah ada suatu kisah ketika itu, seorang perempuan, kalau tidak salah dari Amerika. Ya, perempuan itu pulang kerja malam-malam, muslimah. Ketika mau pulang melewati gang, ternyata di gang itu ada sekelompok preman. Dia ketakutan dan dia membaca ayat kursi, ya, dengan keyakinan Allah menjaganya. Setelah baca ayat kursi dia lewat, ternyata si preman itu hanya melihat perempuan itu saja, melihat seperti ada sesuatu, tapi yang perempuan itu jalan begitu saja karena dia pun ketakutan. Kemudian ternyata besoknya ada informasi tempat yang pernah ia lalui ternyata ada perempuan yang dinodai. Allah. Maka wanita yang muslimah itu melaporkan bahwasanya dia tahu ciri-ciri orang yang merkosa, yang menodai wanita itu. Nah, kisah dilaporkan, tertangkaplah. Singkat cerita, setelah tertangkap, muslimah itu mendatangi penjara dan menanyakan kepada preman-preman itu, ditanya, mengapa engkau
menyentuh wanita itu sedangkan engkau tidak menyentuh saya. Padahal saya yang pertama kali lewat. Ternyata setelah dikatakan, preman itu menjawab, bagaimana saya menyentuh kamu sedangkan kamu memiliki pendamping, bodyguard di belakangnya yang tubuhnya lebih besar daripada kamu. Allah. Mungkin ini adalah salah satu malaikat yang Subhanahu wa ta'ala. Maka bacalah Al-Quran kapanpun, dimanapun, jangan sampai lost dalam satu hari tidak dengan Al-Quran. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'tahu fihi wa huwa 'ala syaqun lau ajrani. Dan orang yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata. Maka di sini siapapun yang mungkin masih belum bisa membaca Al-Qur'an atau masih terbata-bata, jangan pernah malu. Lebih baik kita belajar saat ini daripada kita merugi kelak di akhirat, jangan sampai. Karena betapa Al-Qur'an ini akan membersamai orang yang dekat dengannya, akan memberikan syafaat kepadanya. Allahu Akbar. Bahkan surat Al-Mulk dalam sumber riwayat dikatakan siapa yang mendawamkannya setelah sholat Isya atau sebelum tidur paling lambatnya, dia terus membaca itu, maka ia akan selamat daripada mungkar dan nakir. Allah. Ya, kalau dibaca penjelasannya tentang mungkar dan nakir ini, silahkan dibuka di kitab Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi. Itu malaikat mungkar nakir itu sangat menyeramkan, sangat mengerikan, besar, luar biasa. Dia itu punya palu, yang mana palu itu jikalau dikumpulkan semua makhluk jin dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan, ataupun manusia dikumpulkan dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan, untuk menggeser palunya saja tidak tergeser. Ini besarnya. Allah, belum lagi ada syujaul aqra dan lain-lain, ular besar. Ya, ini panjang ceritanya, jelas bacalah surat Al-Mulk setiap selesai sholat Isya atau paling lambatnya sebelum tidur. Dan orang yang membaca Al-Quran masih terbata-bata, Masya Allah, jangan pernah minder, jangan pernah malu, belajarlah. Belajarlah daripada terlambat. Belajarlah. Dan sungguh Allah berikan juga bonus pahala yang besar, ganjaran yang luar biasa baginya. Ya, wa huwa 'ala syaqun, dia susah belajar, mungkin lidahnya kaku. Ya, saking lamanya nggak pernah belajar Quran. Lahu ajroni, Allah berikan 2 pahala. Pahala pertama adalah setiap hurufnya. Jadi setiap hurufnya diberikan 10 kebaikan, 10 pahala setiap hurufnya. Yang selanjutnya adalah usahanya. Jadi walaupun dia susah, kalau dia terus berusaha, maka Allah akan berikan pahala Allah. Pahala per huruf dan pahala usahanya, insyaallah. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaz ibn Muslim al-Kushairi an-Nisaburi fi sahihima al-Bukhari Muslim, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat lain pun itu dari Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Daud pun ternyata meriwayatkannya juga. Riwayatnya selanjutnya adalah wa Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kam mathalul utrujah rihuha tayyibun atau tayyibun wa ta'muha tayyibun. Perumpamaan mukmin yang membaca Al-Qur'an itu seperti buah utrujah. Bagaimana buah utrujah? Utrujah itu rihuha tayyibun, katanya. Aromanya wangi. Wa ta'muha tayyibun, dan rasanya pun lezat, nikmat. Ini perumpamaan yang pertama. Yang kedua, wa matsalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Matsalut tamrah, seperti buah kurma. Bagaimana buah kurma itu? La rihalaha wa ta'muha thayyibun. Kurma itu tidak memiliki aroma, tapi rasanya nikmat. Thayyibun hulwun, manis, nikmat manis. Ya, itu kurma. Perumpamaan yang ketiga, wa matsalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an. Masya Allah. Masalu ar-raihanah, seperti buah raihanah. Bagaimana buah raihanah? Rihuha thayyibun, baunya wangi, katanya. Wa ta'muha murrun, tapi rasanya pahit. Allah. Wa masal munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan munafik, orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an. Sudah munafik tidak baca Qur'an. Kama salil hanzalah, seperti buah hanzalah. Bagaimana itu? Laisa laha rihun, tidak memiliki aroma, wa ta'muha murrun, dan rasanya pun pahit. Wah, ini
Menyesal sekali orang seperti ini. Rawal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dan Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Riwayat selanjutnya dijelaskan wa an Umar ibn al-Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan, mengangkat derajat kaum seseorang itu dengan Al-Qur'an, kitab ini. Dan bahkan menghinakan seseorang suatu kaum dengan Al-Qur'an ini. Hadis riwayat Imam Muslim, insyaallah. Maka di sini siapa yang ingin diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan urusan-urusannya dimudahkan, maka bersamailah Al-Qur'an. Guru kami seorang hafidz Al-Qur'an, dia selalu mengatakan, selancar itu hafalanmu, guru kami ketika tahfidz Quran. Selancar itu hafalanmu, maka insya Allah selancar itu pula rezekimu dan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Insya Allah. Semoga Allah berikan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah istiqomahkan, berikan kepada kita kekuatan agar istiqomah bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dalam riwayat lain dijelaskan juga wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, sahabat Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat bagi pembacanya kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim, insyaallah. Maksudnya di sini adalah ketika di akhirat, ketika di penghisaban padang mahsyar, ini Al-Qur'an akan menjadi syafaat. Kan dalam riwayat ini dikatakan puasa dan Quran akan meminta kepada Allah, ya Rabbi inni mana'tuhun nauma syafi'ni fi. Ya Allah, aku gara-gara aku, kata Al-Quran, si fulan ini sedikit tidurnya, sedikit istirahatnya, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Fasyafa'ahu, maka Allah berikan izin kepada Quran itu untuk memberikan syafaat kepada pembacaannya yang dekat dengannya, yang akrab dengannya. Masya Allah. Maka banyak-banyaklah membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat. Di dalam beberapa penjelasan ketika di padang mahsyar itu sangat dahsyat, luar biasa. Ya. Bumi yauma tubaddalu ardu ghairul ard. Bumi itu menjadi lempengan perak. Matahari satu hasta, Masya Allah. Andaikan ada yang mengatakan satu hasta satu jengkal, ada yang mengatakan setinggi awan. Tapi andaikan matahari saat ini mendekat sedikit saja, mungkin bumi ini bisa terbakar. Insya Allah. Maka tidak aneh ketika di padang mahsyar digambarkan ada yang keringatnya semata kaki, selutut, sepaha, sedada, bahkan ada yang tenggelam. Ya. Dan tidak ada yang memakai sehelai benang pun, walaupun Insya Allah ketika di dunia terkadang masalah utama yang paling besar itu adalah hawa nafsu. Ternyata di sana tidak berfungsi hawa nafsu itu. Kenapa? Karena sangat dahsyat. Bahkan ada yang mengatakan, ya Allah masukkan saja aku ke neraka daripada harus begini. Allah. Padahal di neraka lebih dahsyat lagi. Tapi orang yang bersama Al-Quran akan dibahagiakan, akan dibanggakan. Allah. Dan orang yang jarang membaca Al-Quran, Al-Quran bukan menjadi syafaat, tapi bisa menjadi bumerang. Allah Akbar. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fisnataini, tidak ada hasad kecuali pada dua golongan ini. Jadi kita boleh iri, maksudnya ghibthah, ya, cemburu dalam kebaikan kepada dua orang ini, dua karakter ini. Pertama, rajulin atahu Allahul Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang yang Allah anugerahkan Al-Quran bersamanya. Allah rizkikan Al-Quran bersamanya, dan laki-laki itu senantiasa bersama Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, malam dan siang hari. Masya Allah. Terus bersama Al-Quran. Warajulun atahullah malan, dan seorang yang Allah anugerahkan rizki harta, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, dan dia senantiasa mendermakan, ya tidak pelit di sini,
Ya, siang, malam, terang-terangan, tersembunyi. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, warwina aidan min riwayati Abdullah bin Mas'ud, dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bilafdin, dengan lafaz katanya, la hasada illa fisnataini, tidak ada hasad kecuali pada dua orang ini. Yang pertama, rajulin atahullah malan fasallatahu ala halakatihi bil haqq. Seseorang yang Allah berikan harta, kemudian orang itu menggunakannya untuk kebaikan, Masya Allah, mendermakannya, membantu sesama saudaranya, tidak pelit. Ya, na'udzubillah, jangan sampai kita pelit. Karena orang pelit itu seakan-akan mengenyampingkan Allah, na'udzubillah. Seakan-akan dia, karena dia usahanya, padahal semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mampu mengambilnya kapanpun dan dimanapun. Allahu Akbar. Wa rajulin atahullah hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad. Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Dan seseorang yang Allah anugerahkan hikmah, maksudnya Al-Qur'an sih. Dan dia mengambil keputusan darinya, berhukum darinya, dan beramal dengan Al-Qur'an atau mengajarkan Al-Qur'an. Masya Allah. Ya, karena memang Rasulullah pernah bersabda, aku tinggalkan kepada kalian taraktu fikum amrayn, dua perkara. Ya, dan tidak akan tersesat ketika kita berpegang teguh kepada keduanya. Itu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu untuk memahami dua perkara ini, Al-Quran dan Sunnah, kita harus mengikut kepada pemahamannya para ulama. Dan riwayat lain pun selanjutnya dijelaskan, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah kitabillahi ta'ala falahu hasanah. Barang siapa yang membaca huruf-huruf dari kitab Allah, ayat-ayat Al-Qur'an, kalamullah, maka Allah berikan hasanah, kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap hasanah kebaikan itu Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Insyaallah. Tentu ini tergantung waktu, dalam artian ini minimalnya. Kalau Ramadan dilipat gandakan lagi. Kalau sampai di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Kalau di Masjidil Haram, di Tanah Haram, Masya Allah 100.000 kali lipat. Masya Allah. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah saja, kalau di Masjid Nabawi sama dengan sekali 100.000 kali lipat. Di Masjidil Haram 100.000, Masya Allah. Kalau sampai hatam, Masya Allah, sangat luar biasa. La aqulu, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alif lam satu huruf, Masya Allah. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tapi alif lam mim masing-masing satu huruf, berarti 3 huruf dalam alif lam mim saja. Rawah Abu Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun sahih. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada 19 huruf dikali 10 berarti 190. Dan dalam riwayat lain, dalam ayat yang lain dikatakan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ya. Atau dalam sebuah hadis wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi setiap satu kebaikan akan menghapuskan keburukan yang sebelumnya. Masya Allah. Kalau bismillah saja 19, 190 berarti membaca bismillah kurang lebih 190 keburukan Allah hapuskan. Masya Allah, tentu ini dosa-dosa yang kecil. Ini kalau dosa-dosa besar ada taubat khususnya. Sangat luar biasa, Masya Allah. Ya, belum lagi, Masya Allah, kalau kita perhitungan, ini perhitungan manusia sebenarnya. Tapi kalau Allah yang sudah melipat gandakannya, Allah yudha'ifu liman yasha. Allah memberikan semuanya sebesar-besarnya, diskon sehebat-hebatnya, sebesar-besarnya. Allah. Dan dalam riwayat selanjutnya dikatakan, ini Masya Allah hadisnya sangat banyak sekali. Kita baca semua. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, Masya Allah, man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati, barang siapa yang disibukkan membaca Al-Quran dan berzikir, Masya Allah. Di sini nanti dijelaskan juga
a'dhamu dzikr, jadi seagung-agungnya zikir, yaitu Al-Quran itu sendiri. Ya. Sehingga karena sibuk membaca Al-Quran dan berzikir, dia tidak sempat untuk berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi katanya apa? A'taituhu afdhala ma u'tiya sa'ilin. Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik daripada yang dia minta. Allahu Akbar. Jadi kalau perumpamaan seorang anak meminta kepada orang tuanya, ini perumpamaan, ayah belikan saya bola, Masya Allah. Orang tua yang kaya akan, jangankan bolanya, nak, bajunya, pokoknya pun bisa dibelikan, Masya Allah. Dan Allah lebih baik, lebih dermawan daripada orang tua kita sendiri. Masya Allah, sangat luar biasa. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalami ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi. Dan keutamaan kalamullah Al-Quran dibandingkan dengan semua kalam-kalam, semua perkataan, Masya Allah, itu seperti perbandingannya Allah dan makhluknya, tentu tidak ada bandingannya. Ini kalamullah. Allahu Akbar. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasan gharib. Riwayat selanjutnya dijelaskan doa wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzi laysa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya seseorang yang tidak ada di dalam dirinya Al-Quran, tidak pernah menghafal. Jadi kayaknya sangat aneh sekali jika seseorang dirinya tidak hafal beberapa ayat. Ya minimal kita hafal Al-Fatihah, itu sudah wajib, dan rukun sholat. Kemudian trikul yang sangat masyhur sekali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya kita tambah lah, jangan sampai sedikit saja, sangat malu ya, sangat malu kalau kita tidak banyak menghafal ayat-ayat Al-Quran. One day one ayat, satu hari satu ayat, ya lebih baik juga disetorkan kepada orang yang ada. Masya Allah. Jadi kita niatkan menghafal Al-Quran satu hari, one day one ayat, satu hari satu ayat. Mudah-mudahan ketika Allah cabut nyawanya, Allah golongkan kita sebagai orang-orang yang hafadzul Quran, hamilatul Quran, orang yang hafal Al-Quran. Dan Allah berikan keutamaan baginya. Sangat luar biasa. Masya Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Maka di sini orang yang tidak ada ayat Al-Quran, yang tidak tersimpan sedikit pun ayat Al-Quran di dalam dirinya, maka seperti rumah yang mau roboh. Allahu Akbar. Ada sebuah ungkapan, segala sesuatu jika ditinggalkan akan rusak. Ya, kita punya motor, kalau tidak dirawat rusak, akan menjadi sampah. Mobil, rumah, handphone, semua, ya, pakaian rusak semuanya, kecuali Al-Quran. Ketika kita meninggalkan Al-Quran, kita yang akan rusak, kita yang akan menjadi sampah. Man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzonka. Allah berfirman, siapa yang berpaling dari Al-Quran, dari peringatan Al-Quran, maka ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ya, seperti orang yang hidup tanpa naungan Al-Quran itu seperti ikan yang hidup di daratan. Ya, ikan itu habitatnya di air, tapi justru dia di daratan. Walaupun ada ikan yang di daratan, tapi tidak lama. Apalagi ikan terbang. Allahu Akbar. Dalam riwayat lain pun setelahnya dijelaskan, wan Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada ahli Qur'an, menghafal Al-Quran, orang yang akrab dengan Al-Quran, iqra, bacalah. Nanti di akhirat kita disuruh baca Al-Quran. Iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah, baca dan naiklah, insyaallah. Kama kunta turotil fid dunya, dan bacanya dengan tartil sebagaimana semasa hidup di dunia. Baca dengan tartil dan sambil naik, Masya Allah. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqru'uha, karena sungguhnya kedudukan kita pada ayat terakhir yang kita baca, Masya Allah. Maka di sini bisa dikatakan seberapa banyak hafalanmu, maka disitulah derajatnya. Allahu Akbar. Kalau 30 juz berarti ya atas, saking atas, lebih atas lagi, Masya Allah. Dan memang ulama-ulama terdahulu itu di usia sebelum baligh, mereka pasti sudah hafal Quran.
Masya Allah. Jadi kalau bisa memang kita punya anak, kita didik agar hafal Quran. Ya, semoga insya Allah ini keturunan-keturunan kita Allah jadikan keturunan ahli Quran semuanya dan mengamalkan isinya tentunya. Hadis rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i. Qala Tirmidzi, dan dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi hadis hasan sahih. Dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Riwayat selanjutnya adalah an Suhail ibn Mu'ad an abihi Mu'ad, ya, dari Suhail ibn Mu'ad, dari ayahnya radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, wa amila bima fihi, dan mengamalkan isi Al-Qur'an, albasallahu walidayhi tajan, Allah akan pakaikan kepada orang tuanya mahkota yaumul qiyamah, pada hari kiamat, dau'uhu ahsanu min da'i syamsi fi buyutid dunya, yang mana cahayanya lebih utama, lebih afdol, lebih indah, lebih bagus daripada matahari semasa hidup di dunia. Famadhannukum billadzi amila bihada, maka dia sendiri bisa memuliakan orang tuanya, bagaimana dengan dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nah, qiraat di sini kami baca di kitab Aunul Ma'bud, ya, syarah Sunan Abi Dawud, dijelaskan di situ hafidho, menghafalnya. Jadi siapa yang menghafal Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka Masya Allah, Allah akan berikan kepadanya, kepada orang tuanya, taj, mahkota. Masya Allah. Ini sangat membanggakan tentunya. Bagaimana tidak membanggakan? Karena ketika di padang mahsyar, keadaan itu sangat semeraut. Dalam surat Abasa Allah jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Jadi seorang ayah lari dari anaknya, orang tua lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya. Saling menyelamatkan masing-masing, tidak menghiraukan walaupun dia orang tuanya atau seorang suami istrinya, istri suaminya, Masya Allah. Jadi tidak menghiraukan, tidak memikirkan, karena dahsyatnya bagaimana dia pun menyelamatkan dirinya. Tapi Masya Allah, orang yang hafal Quran, bukan dia sibuk menyelamatkan dirinya, tapi justru membuat kebanggaan untuk orang tuanya. Masya Allah, maka ketika itu orang-orang akan terpukau melihat, Masya Allah, siapakah gerangan dia ini? Ya, seperti di kerumunan ternyata ada orang yang luar biasa, dibanggakan di keramaian orang. Ya, seakan-akan orang-orang itu, Masya Allah, melihat seorang pangeran, ya, yang memuliakan orang tuanya. Jadi sangat luar biasa di situ, Masya Allah. Sangat beruntung sekali orang-orang yang dekat Al-Quran, apalagi memiliki zuriyah orang yang hafal Quran. Atau juga jikalau kita belum sempat menghafal, mungkin karena kesibukan, tapi terus tetap berusaha juga, ataupun belum dikaruniakan anak, maka di sini boleh kita mendidik seseorang. Kalau mungkin buat pesantren kita belum memiliki rezeki, uang, ya, kita boleh satu orang kita didik, kita anggap saja seperti anak sendiri, tapi nasab tidak kita potong, tetap nasab ke orang tuanya. Maksudnya kita hanya untuk memfasilitasi saja. Masya Allah, maka di situ sebuah riwayat yang dikatakan idza matabnu adama in qata amalu illa min salatin. Anak Adam itu akan terputus amalnya kecuali 3 perkara, diantaranya anak soleh. Maka maksud anak soleh di situ bukan hanya anak kandung, tapi anak siapapun yang dididik. Allahu Akbar. Semoga Allah berikan keturunan kita seorang ahli Quran. Bahkan kita sendiri Allah jadikan kita ahli Quran yang istiqomah bersama Al-Quran. Amin. Riwayat selanjutnya adalah warwa ad-Darimi bi isnadihi, dan diriwayatkan dari Imam ad-Darimi, ya, dari sanadnya, an Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban ma'al Qur'an. Bacalah Al-Qur'an, dekatilah Al-Qur'an, akrablah bersama Al-Qur'an, bersamailah selalu Al-Qur'an, insyaallah. Karena sesungguhnya Allah tidak akan mengazab yang mana hati seseorang itu tersimpan Al-Qur'an. Masya Allah. Hafalkan banyak-banyak ayat ini. Masya Allah, ini
nasihat untuk al-fakir pribadi, ini nasihat untuk al-fakir pribadi, karena mulut ini lebih dekat dengan telinga al-fakir pribadi. Insyaallah, semoga Allah istiqomahkan kita. Ya. Bahkan dalam sebuah riwayat juga dikatakan, "Lau ju'ilal Qur'anu fi ihabin tsumma ulqiya ilan nar mahtaraqa." Ma'akalat nar. Kalau ayat Quran itu ditulis di satu kulit, kemudian dilemparkan ke api neraka, Masya Allah, ke api neraka. Dimana api neraka itu dijelaskan 3000 tahun dibakar sehingga menjadi hitam pekat, dan andaikan terbang berlubang selubang jarum, bumi ini akan terbakar hangus. Allah Akbar. Kerikilnya saja yang paling rendah, kalau kita menginjaknya, otak kita akan mendidih. Betapa panasnya api neraka itu. Allah Akbar. Jadi bisa dibayangkan asapnya saja itu bisa membuat kita gosong tentunya. Allah Akbar. Bahkan dikatakan juga api yang ada di alam dunia ini hanya asapnya. Itu pun sudah mampu menghanguskan gedung, bahkan melelehkan besi. Allah Akbar. Allah majirna minan nar, Allah majirna minan nar, Allah majirna. Allah tidak akan mengadab hati yang tersimpan ayat-ayat Al-Quran. Wa inna hadal Qur'ana ma'dubatullah. Sungguhnya Al-Quran ini adalah jamuan Allah. Insyaallah. Jadi diperumpamakan Quran ini jamuan. Ya, karena apa? Karena saking banyaknya kenikmatan, pahala, manfaat, keutamaan di dalamnya. Allahu Akbar. Faman dakhala fihi fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke dalam Al-Quran, akrab, dekat, bermuamalah dengan Al-Quran, fahuwa amin, dia akan aman di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa man ahabbal Qur'an falyubshir, dan barang siapa yang mencintai Al-Quran. Tentu cinta di sini bukan hanya bil lisan, saya cinta Al-Quran, tidak. Bukti daripada cinta Al-Quran itu adalah membacanya, mengkajinya, mendalaminya, mengamalkannya, menyampaikan. Falyubshir, maka tunggulah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Wa'an Abdul Hamid Al-Himani, dari Abdul Hamid Al-Himani berkata, Sa'altu, dia bertanya, Sufyan Ats-Tsauri, dia bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, an rajulin, dari seseorang, yagzu ahabbu ilaika au yaqra'ul Qur'an. Wahai Sufyan Ats-Tsauri, engkau ini kalau diberikan dua pilihan, lebih memilih membaca Quran atau berperang atau membaca Al-Quran. Faqala, maka Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri menjawab, yaqra'ul Qur'an, aku memilih membaca Al-Quran. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baiknya di antara kalian, man ta'allamal Qur'an, barang siapa yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengamalkannya, dan menyampaikannya, dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Insyaallah sangat luar biasa, keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Tentunya insyaallah setelah kita membaca keutamaan-keutamaan Al-Quran ini, himmah kita, semangat kita dengan Al-Quran insyaallah akan terus bertambah. Jangan lupa setiap harinya kita harus membaca Al-Quran. Kenapa kita tidak sempat membaca Al-Quran? Karena ada yang diprioritaskan. Prioritaskanlah Al-Quran, maka insya Allah akan ada waktunya. Ya, terkadang kita hanya alasan sibuk ini, sibuk itu. Allah, padahal itu untuk keberkahan kita, untuk kebaikan kita. Allah Akbar. Mohon maaf jika banyak salah dari Al-Fakir. Mohon maaf, dimohon koreksinya jika memang banyak yang salah, tentu dengan adab. Ya. Semoga Al-Fakir tetap istiqomah bersama Al-Quran, dan Allah berikan kepada kita keturunan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.